Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, maka kita boleh bersama berjumpa meski melalui media YouTube, tapi kita boleh berdoa bersama, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini boleh kembali berjumpa, berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami merendahkan diri kami, membuka hati kami, dan memohon Bapa berkenan Engkau yang berbicara, mengajar dan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka, membaca dan merenungkan Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 16. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16 tertulis demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik di surga. Sampai sekian bacaan kita pada saat ini. Bapak Saudara, seorang penulis buku bernama Rick Warren, juga seorang pendeta, dia pernah berkata demikian. Yang penting bukan berapa lama kamu hidup, tetapi apa yang kamu sumbangkan selama hidup. Yang terpenting bukan berapa lama kamu hidup, tetapi apa yang kamu sumbangkan selama hidup. Saudara sekalian, pernyataan ini menarik karena mengingatkan kita bahwa nilai dari sebuah kehidupan tidak ditentukan berapa lama ia hidup. Jadi artinya bukan orang yang panjang umur berarti hidupnya lebih baik, tetapi ditentukan dari seberapa banyak pengaruh yang kita berikan kepada orang lain. Kalau kita hidup panjang umur tetapi kehidupan kita tidak memberikan pengaruh positif, maka kita tidak menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita diberi Tuhan mungkin bukan umur yang panjang, tetapi hidup kita memberi manfaat yang sangat besar bagi orang lain, maka di situ hidup kita menjadi berarti. Jadi Rick Warren tidak salah kalau mengatakan bahwa nilai hidup seseorang bukan ditentukan berapa lama dia hidup, tetapi berapa banyak pengaruh yang kita berikan dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, karena itu sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah seharusnya kita menjalani hidup dengan bijaksana, sehingga kehadiran kita mendatangkan sukacita bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Apalagi kalau kita mengingat tugas dan panggilan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara, dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Saudara sekalian, Tuhan menggunakan kata bahwa
kita bukan hanya harus berperan sebagai garam dan terang dunia, tetapi kita adalah garam dan terang. Artinya, kita harus memberi pengaruh bukan sekedar karena itu peran kita, tetapi karena Tuhan menciptakan kita untuk memberikan pengaruh yang positif, menjadi garam dan terang yang memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu sebagai garam dan terang dunia, kita harus menjalani hidup sebagai garam terang di tengah dunia. Nah, kalau kita tidak menjalani hidup sebagai garam dan terang dunia, maka hidup kita tidak ada gunanya. Itu dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13. Dan sama seperti garam yang tidak bisa memberi rasa asin pada masakan, atau terang yang diletakkan di bawah gantang sehingga sinarnya tidak bisa terpancar, maka hidup yang tidak memberikan pengaruh yang positif, hidup itu tidak ada artinya. Nah, kini menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menjadi garam dan terang dunia? Saudara, untuk memahami metafora ini, kita perlu mempelajari budaya Yahudi kuno. Yang pertama, garam dunia. Dulu, Yahudi kuno, biasanya orang Yahudi menggunakan garam untuk dua keperluan. Untuk mengawetkan makanan dan memberikan rasa. Karena itu menjadi garam dunia bisa diartikan yang pertama, di tengah dunia yang membusuk karena dosa, kita dipanggil untuk menunjukkan identitas kita dengan mempertahankan apa yang baik dan menjaga hidup dari pembusukan. Kita diutus juga untuk memberikan pengaruh yang positif pada dunia dan menjaga kekudusan hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, menjadi garam dunia juga bisa diartikan bahwa kita dipanggil dan diutus Allah untuk memberikan rasa, pengaruh yang positif dimanapun kita berada. Sehingga keberadaan kita menjadi berkat, bukan batu sandungan bagi orang lain. Nah, saudara, untuk mendapatkan garam, bangsa Yahudi kuno mengambil air dari Laut Mati. Biasanya garam yang didapatkan dari air di Laut Mati itu tidak murni, tercampur oleh berbagai macam mineral atau zat yang lainnya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam masakan, biasanya garam larut lebih dahulu, baru zat yang lain. Akibatnya, bukan memberi rasa enak, justru meninggalkan rasa tidak enak bagi yang memakan masakan itu. Karena itu biasanya orang Yahudi kuno memurnikan garam lebih dahulu, supaya garam itu bisa memenuhi tujuan dari keberadaannya. Memberikan rasa yang enak, bukan rasa yang tidak enak-enak. Nah, demikian pula dengan hidup kita. Untuk menjadi garam dunia, maka kita harus dimurnikan dari dosa. Dan setelah dimurnikan oleh darah Kristus, kita pun harus menjaga kekudusan hidup kita, supaya keberadaan kita bisa memberikan rasa enak, dampak yang positif bagi orang di sekitar kita, bukan rasa tidak enak atau dampak negatif bagi orang di sekitar kita. Nah, yang kedua, kita akan bicara tentang terang dunia. Sekali kilas, penggunaan metafora ini agak membingungkan. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 12, 9 ayat 5, pasal 12 ayat 35, di sana disebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nah, mengapa dalam Matius 5 ayat 14-16 Tuhan Yesus justru menyebut murid-muridnya sebagai terang dunia? Nah, saudara, penggunaan metafora ini tidak lain untuk menegaskan bahwa sejak Kristus hadir di dalam hati kita, maka terang Kristus akan terpancar dari kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pelita yang dapat menuntun orang lain untuk datang kepada Tuhan, terang yang sesungguhnya. Nah, menjadi pelita kecil itu pun adalah kasih karunia Tuhan.
Karena tanpa Tuhan maka kita tidak mungkin bisa bersinar. Tanpa Tuhan, kita bahkan mungkin masih berada dalam kegelapan. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin bisa menjadi pelita yang menuntun orang. Karena itu, kita harus bersyukur ketika Allah mau pakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita harus bersyukur kalau keberadaan kita, pelayanan kita berjalan dengan baik, keberadaan kita menjadi berkat, kita harus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bukan justru mencuri kemuliaan untuk diri kita sendiri. Dan untuk bisa bersinar di tengah dunia, maka kita harus berada di tengah dunia, bukan bersembunyi di bawah gantang. Nah, disadari atau tidak, kadangkala karena kita rasa takut, kita berusaha untuk bersembunyi di bawah gantang. Hanya pelayanan di dalam gereja, tetapi tidak berani keluar berbagi kepada sesama. Hanya pelayanan di dalam keluarga, tetapi tidak mau keluar menjadi saksi di tengah dunia. Selama kita tidak keluar, kita hanya bersembunyi di bawah gantang, maka orang tidak tahu, tidak melihat terang kita. Dan mereka pun tidak akan melihat terang Tuhan. Karena itu untuk menjadi terang, kita harus ada di tengah dunia, kita harus bersinar di tengah dunia, menunjukkan kasih Allah dalam tindakan dan perkataan kita, sehingga membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Dan itu pun baru bisa kita lakukan kalau kita sudah membuka hati dan hidup kita bagi Tuhan, dan Tuhan Sang Terang Dunia berkenan untuk hadir dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau ditanya apakah kita bisa menjadi garam dan terang, ya, kita bisa. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan sudah memurnikan hidup kita, Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberi kita kemampuan, dan Dia hadir dalam hidup kita untuk bisa memancarkan terang kasih Tuhan, maka kita bisa. Hanya yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mau menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami agar kami menjadi garam dan terang di tengah dunia. Agar kehadiran kami menjadi berkat bukan batu sandungan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami boleh memancarkan kasih Allah dan menuntun orang untuk datang kepada Tuhan. Tolong pimpin dan sertai kami semua. Kami lemah, kami manusia lemah terbatas, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan bisa menjalankan tugas panggilan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami, untuk pekerjaan usaha kami, untuk keluarga kami, untuk studi kami, Allah berkati. Untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah, melawat, memulihkan. Berdoa juga untuk setiap kami, Tuhan berikan kepada kami kesehatan yang baik, agar kami boleh terus berkarya untuk Tuhan. Berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari. Bersyukur kalau tanggal 15 Mei kami boleh mengadakan 2 kali jam ibadah, bahkan boleh mengadakan ibadah pemuda remaja. Biar setiap ibadah yang kami ikuti, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami diubahkan, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk berkarya di tengah dunia ini. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Allah berkenan menjaga dan melindungi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Kau telah mendengar setiap doa kami, dan setiap permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.